Sebelum kamu ada dalam kandungan ibumu, aku sudah mengenal engkau. Nah, mereka ingin kita tidak ada satupun yang selamat. Tapi mereka mau kita binasa. Sementara yang menghadirkan kita ke dunia, dia ingin kita tidak satupun ada yang binasa. Makanya no left behind. Ini cuma fisik kita ada di sini. Sebentar lagi Mas Daniel bisa tendang orang. Itu bukan Mas Daniel. Ya. Karena Mas Daniel yang normal nggak begitu. Ya. Nah kan dia tinggal menggerakkan fisik kita, tinggal deng kan gitu. Ya. Gitu. Ya. Itu spiritual. Ya. Kita sekarang ini cuman memperhatikan outer beauty-nya. Betul. Ya, physically luarnya. Betul. Kebersihan pun itu luarnya. Padahal kebersihan itu harusnya dari dalam. Makanya dibilang mens sana in corpore sano. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Apa itu One World Government dan kenapa itu jelek buat kita? Terus apa bagusnya buat kita? Kita punya kemandirian tidak? Jadi mereka ingin menguasai seluruh negara di dunia dalam satu pemerintahan. Itu yang menuju One World Government atau New World Order. Tapi ya kayak PBB kali ya. Maksudnya kalau PBB itu kan UN ini kayak Ya memang mereka yang bikin. Mereka yang mendirikan itu. Mereka mulai dari Liga Bangsa-Bangsa kan. Betul. Tapi tidak berhasil. Kemudian muncullah Perang Dunia Kedua. Kemudian UN terbentuk. Ya. Gitu. Tidak jauh dengan Indonesia merdeka kan. Ya. Dan bahasa Inggris dijadikan bahasa internasional. Ya. Gitu. Padahal bahasa Inggris bukan bahasa asli Inggris, tapi bahasa dari suku Jermania, dari Anglo. Ya. Abad ke-7, abad ke-8 dia berkembang. Bahasa Inggris yang asli kan Celtic. Oke. Gitu. Yang dari England gitu maksudnya. Ya, jadi bukan bahasa England. Ya. Kenapa? Mereka belajar dari Babilonia. Bagaimana bahasa dikacaukan oleh Tuhan. Ya. Ketika mereka lagi membangun menara Babel. Iya. Oke. Dan dari pengalaman itu mereka belajar. Mereka membuat suatu bahasa yang mempersatukan, transfer knowledge semua dunia yang kita kenal dengan communication. Saya mau kasih tahu konteksnya dulu aja. Maksudnya di kitab Kejadian di Alkitab itu manusia dibilang lagi ngomong satu bahasa. Dan akhirnya mereka bersama-sama membuat menara Babel. Karena mereka pengen menandingi Tuhan lah ya. Menandingi Tuhan. Dan akhirnya Tuhan membingungkan mereka dengan memberikan bahasa yang berbeda-beda. Mengacaukan mereka. Ada yang minta pasir dikasih semen, ada yang minta batu dikasih air dan sebagainya. Betul. Dan akhirnya gagal. Nah sekarang ini dengan One World Government yang tadi Pak Dharma bilang, artinya mereka pengen pertama semuanya ngomong bahasa Inggris aja. Gitu. Itu udah satu bahasa. Ya, makanya kan ketika UN berdiri bahasa Inggris disahkan, dinyatakan gitu. Israel kan merdeka tahun 1948 kan gitu. Oke. Nah sekarang semua dijadikan satu dalam teknologi IT kan. Ya. Information. Teknologi dia pakai terus communicationnya English gitu. Ya. Jadi informasi dan komunikasi dijadikan satu dalam satu teknologi. Jadi komunikasikan informasi tadi menggunakan teknologi. Komunikasinya pakai bahasa Inggris. Ya. Informasinya menyampaikan semua pesan-pesan mereka dengan menggunakan bahasa yang sudah dipahami oleh seluruh dunia untuk memudahkan mengendalikan mereka punya mindset pakai teknologi. Gitu. Dengan cukup blast, forward gitu. Communicationnya bahasa Inggris kan supaya menyamakan persepsi supaya nggak gagal lagi maksudnya. Mereka menggunakan satu bahasa yang sudah disepakati yaitu bahasa Inggris. Information itu berasal dari fakta. Dari data. Data dari fakta. Faktanya by design. Gitu. Jadi data menjadi informasi. Makanya orang senang mana datanya. Padahal ini semua by design. Data dikumpulkan hasil dari fakta by design. Tapi data. Misalnya gini, banyaknya pengangguran di Indonesia. Wong pengangguran banyak memang dibikin nganggur kok. Lalu didata kan. Itu by design tuh. By design Pak. Mana ada orang mau nganggur, nggak ada. Nah, sistem yang membuat mereka nganggur. Betul. Kenapa nggak dikasih pekerjaan?
Ya. Kan gampang aja. Ya. Buktinya banyak orang yang punya uang banyak kan bisa buka lapangan pekerjaan. Ya. Bahkan negara pun bisa memberikan pekerjaan kalau mau. Ya. Asal jangan dimakan oleh satu kelompok besar. Betul gak? Ya. Nah gitu. Nah itulah yang menyebabkan banyaknya masalah dalam hidup ini. Karena adanya perlakuan yang tidak adil. Pak Dharma, sekarang nih saya ngelihatnya ya, kayak di tahun 2018 seperti mata Pak Dharma itu terbuka gitu. Terbuka dan bahkan sampai menulis buku tentang rekayasa Indonesia dalam rekayasa kehidupan. Dan di buku tersebut mungkin Pak Dharma juga lebih menjelaskan lebih dalam lagi tentang si sistem yang sudah diciptakan by design. By design itu. Jadi maksudnya mungkin bagi para tetangga kita gitu ya, kadang-kadang kan kita suka mikir gitu, bayangin gak sih kalau ada sekelompok orang, misalnya 10 orang aja, tapi 10 orang ini benar-benar menguasai satu dunia gitu. Jadi kalau misalnya di kitab Wahyu dibilangnya 10 raja yang tidak memiliki kerajaan gitu. Jadi raja-raja ini mereka cukup kuat untuk menggerakkan ekonomi, memutuskan ya udah yang ini perang sama yang ini. Dia tinggal nelfon presiden ini untuk membuat sebuah keputusan. Dia bisa ngomong ke media ini untuk menyebarkan hoax dan lain-lain gitu. Jadi kayak. Tapi orang pikir itu kebenaran. Of course, gitu kan. Jadi itu yang namanya by design atau engineering gitu. Engineering itu. Cuman bagi orang yang tidak bisa melihat permainan di belakang layar, dia akan bilang, waduh, di sana ada kejadian begini, ini kejadian begini. Dia hanya melihat itu fakta. Betul. Gitu. Ya. Karena dia hanya melihat yang sudah terimplementasi di depan mata. Ya. Tapi by design itu apa? Direncanakan di belakang layar kan? Ya. Ya kayak sutradara lah. Ya. Itu orang kan nonton, filmnya bagus. Tapi kan sebenarnya by design itu. By design kayak gitu. Oleh si makanya sutradara. Ingat luar biasa dulu God Bless anunya Mas Ahmad Albar. Ya. Dunia ini panggung sandiwara. Ya. Itu luar biasa inspirasinya. Saya sebenarnya bisa saya sering dengar gitu kalau misalnya memang kayak ada sekumpulan orang dan itu small secret society atau global elite. Deep state. Nah, global elite itu belakangan. Kalau dulu kan small secret society, deep state, non state actor. Itu sebutan-sebutan yang populer ya. Oke. Dan sekarang ini Pak Dharma dengan kapasitasnya Pak Dharma justru malah bukan mencalonkan diri jadi presiden untuk Indonesia, tapi mencalonkan diri untuk jadi gubernur Jakarta. Karena nggak ada ruangnya. Karena nggak ada uangnya. Untuk menjadi calon presiden itu lebih gede lagi gitu maksudnya. Bukan, nggak ada jalur independen. Untuk presiden. Iya. Nggak ada jalur independennya. Mungkin kalau ada ya gila juga saya ke sana. Karena masalahnya apa? Ini hal-hal mendasar yang banyak tidak dipahami orang. Bahwa negara ini sedang akan diambil kedaulatannya hanya dengan isu kesehatan. Tanpa perang dia bisa kuasai negara ini. Kita bisa melihat bagaimana negara ini seperti tergopoh-gopoh menghadapinya kemarin. Pandemi ya. Lalu kita dibikin takut oleh siapa? Media. Terus media. Yang di lapangan siapa? Pemerintah ya, maksudnya dokter dan lain-lain sama masyarakat sekitar. Kalau cuma dokter nggak ada yang bersenjatanya, ya mungkin masih doing something kan gitu. Tapi kan mereka dikawal. Gitu, bahkan anak-anak sekolah didatangin ke sekolahnya dan sebagainya. Ya, untuk melakukan hal itu. Karena apa? Small poison yang masuk ke dalam tubuh itu tidak kelihatan mata. Tetapi dampaknya, you gonna lose your soul. Jiwa. Kamu akan kehilangan jiwa kamu. Iya. Wait. Karena ini kemauannya si pembuat sistem, no left behind. Dia mau tidak ada satupun yang jiwa selamat. Selamat kembali kepada yang punya yang tadi yang aku sebelum kamu ada dalam kandungan ibumu aku sudah mengenal engkau. Nah, mereka ingin kita tidak ada satupun yang selamat. Tapi mereka mau kita binasa. Sementara yang menghadirkan kita ke dunia, dia ingin kita tidak satupun ada yang binasa. Makanya no left behind. Muncullah film Leaving the Hurt Behind. Ya. Gitu. Kan jelas banget dia punya tanda-tanda ini.
Agendanya itu yang jelas sekali. Ini agenda 21 kok. Agenda 21 itu apa? Iya, agenda 21. Mereka mulai bermain dari tahun 2021 mulai main. Setelah pandemi. Pada saat pandemi. Oke. Kan itu udah disiapkan cukup lama. Pandemi sendiri kan udah mereka rencanakan tahun 2010. Sudah ada roadmap-nya. Habis ini nanti begini, habis ini begini. Okay. Dan sebenarnya panitianya tahu. Oke. Bahwa nanti kita sedang mempersiapkan ini untuk itu kan. Makanya perhatikan, kalau mereka sudah mulai rame-rame mensosialisasikannya di media mainstream, ketahuilah sebentar lagi itu akan terjadi. Berarti dananya sudah cair. Ya. Saya nggak takut kan ngomong gini? Kenapa? Nggak takut kan? Enggak. Saya karena ya emang ini tempatnya gitu. Karena saya ngerasa justru di sini adalah tempatnya di mana kita belajar bagaimana kita bisa mempunyai apa ya? Ketika kita melihat sesuatu yang kasat dengan mata, of course itu akan menakutkan. Tapi kadang-kadang kan peperangan kita bukan situ. Di fisik gitu. Peperangan kita di dunia spiritual warfare. Spiritual warfare. Ya, makanya sering mereka menggunakan dukun-dukun. Mereka itu siapa? Juga, ya. Siapa saja yang haus akan kekuasaan. Oke. Mereka akan selalu menggunakan dukun, kekuatan spiritual lain untuk perang spirit. Oke. Siapa yang memenangkan peperangan di alam roh, dia akan memenangkan peperangan. Dia akan memenang di dunia fisik. Itu sebenarnya, makanya banyak yang pakai itu. Gitu. Sebenarnya itu saya tahu dan saya merasakan. Dari mana taunya? They doing to me. They did it to me. Ada yang pernah kirim santet gitu misalnya ke Pak Dharma? Mostly every day. Every day. Mereka nyerang. I can feel it. Defense-nya gimana? Defense-nya. The power of God. Dengan kekuatan Tuhan. Hati happy terus saja. Tahan itu. Karena pas kita ini, itu cirinya suka bikin bete. Gitu. Oke. Dan kalau kita bukan dianggap ini, ya nggak bakal dilakukan begitu. Masih bisa senyum mukanya ini. Karena ini spiritual warfare. Ini cuma fisik kita. Kita ada di sini. Sebentar lagi Mas Daniel bisa tendang orang. Itu bukan Mas Daniel. Karena Mas Daniel yang normal nggak begitu. Nah kan dia tinggal menggerakkan fisik kita, tinggal deng kan gitu. Gitu. Itu spiritual. Kita sekarang ini cuma memperhatikan outer beauty-nya. Betul. Physically luarnya. Betul. Kebersihan pun itu luarnya. Padahal kebersihan itu harusnya dari dalam. Makanya dibilang mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang kuat. Jadi jiwa yang kuat akan terpancar dalam tubuh yang sehat tadi. Gitu. Makanya kalau imannya kuat, imunnya pasti kuat. Gitu. Jagalah hatimu karena dari situ akan terpancar kehidupan. Wow. Gitu, Pak. Pak Dharma sendiri, saya semakin penasaran. Ini saya pengen ngedalemin lagi nih Pak Dharma. Gitu ya. Karena dari kemarin tuh kita ngelihat Pak Dharma ketika ngobrol di beberapa podcast lain, Pak Dharma benar-benar percaya banget bahwa sistem dunia ini memang sudah didesain untuk menghancurkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita jadi lebih harus berpegang sama diri kita sendiri. Sekolah itu juga membuat sistem sedemikian rupa sehingga kita jadi individualis dan kompetitif, menghilangkan semangat gotong royong. Jadi sistem apa yang benar? Jadi karena we only know this, kita cuma tahu sistem ini. Seumur saya hidup, saya cuma tahu sistem ini. Sama saja. Ya kan? Jadi apa alternatif dari sistem tersebut gitu? Kita kan Indonesia. Kenapa kita harus mengadopsi semuanya? Pendidikan import, sistem politik import, demokrasi dari Greek. Terus sistem ekonomi dari mana? I don't know. Dari Adam Smith, dari Eropa. Ya kan? Adam Smith. Terus apa lagi? Impor semua perasaan gitu kan? Nah, akhirnya kita ada budaya kita jadi hilang. Gitu. Nilai-nilainya yang hilang. Gitu.
Padahal Tuhan menghadirkan kita ke dunia ini bukan untuk berkompetisi, untuk saling hand in hand, gotong royong. Masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Ya. Tetapi sistem dunia, sistem education itu menjadikan kita flat, seragam. Ya, seragam di dalam pemahaman bahwa kalau tidak sama dengan pemahaman yang sudah didoktrin di bangku sekolah dengan buku-buku teori yang kita terima, saya juga mengalami kok. Gitu. Ya. Maka orang itu bukan teman saya, orang itu bukan, dia sesat kan gitu. Itu sudah terdoktrin semua orang. Jadi saya tidak menyalahkan kalau banyak orang yang berpikiran seperti itu karena ya memang itu yang diterima. Karena manusia ini ibarat gelas kosong. Apa yang dimasukkan ke dalam ini? Warnanya ya begitu. Ya. Jadi tergantung siapa yang memasukkan isi ke dalam dirinya. Betul. Nah itulah dia. Dan kita ini seperti beo. Kita hanya kelihatannya pintar karena dikasih grade kan. Sebenarnya apa yang kita dengar itu lagi yang keluar dari mulut kita. Ya. Ya termasuk istilah-istilah yang belakangan kita dengar, stunting lah, ya, gimmick dah, dan semuanya yang kita dengar itu kalau tidak dipopulerkan kita lupa lagi. Ya, ya. Kalau dipopulerkan kita ingat lagi dan kita senang ngikutin, betul, membeo. Ya. Itu karena tubuh kita adalah tubuh yang cerdas di dalam merekam. Ya. Gitu. Oke, jadi artinya apa tuh? Bagaimana kita menemukan sistem yang alternatif yang mungkin bukan sama dengan sistem dunia yang Pak Dharma sudah highlight berkali-kali. Artinya apa? Kita kembali kepada fitrah kita, kita kembali kepada nature kita. Bahwa hidup kita gotong royong, jangan diadu. Itu saja, ekonomi juga, ekonomi gotong royong. Gitu. Bahwa prinsip kita adalah kayak Pancasila, adil. Ya. Ya. Tetapi kan grade yang dibangun di dunia ini membuat kita menjadi tidak adil. Satu merasa lebih tinggi, satu merasa lebih rendah. Ya. Perbedaan boleh ada, tetapi semuanya berharga. Sehingga semua saling memuliakan. Nah itulah yang hilang dari ini kita. Tetapi karena kita merasa bahwa memang demikianlah sistem di dunia, kita menganggap ini adalah sebagai sesuatu yang lumrah. Ya. Oleh sebab itu kita harus tahu batasan-batasannya, pagarnya. Ya, jangan sampai kita kebablasan. Kita udah tahu ada grade gini, tapi jangan membuat kita menjadi serakah. Kita sudah tahu bahwa tidak boleh kita mengeliminasi orang hanya gara-gara dianggap dia tidak inovatif, dia tersingkir. Dia adalah ciptaan Tuhan. Maka kita harus tetap melindungi dia, kita bikin dia jadi supaya dia tetap bisa menikmati hidup di dunia ini yang diberikan oleh Tuhan. Sesuai dengan pasal di Undang-Undang Dasar 45 pasal 28, kita setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Jangan dibiarkan, oh dia nganggur, oh dia orang nganggur. Itu yang menciptakan kejahatan di dunia. Mereka tidak mau jahat, tetapi sistem yang membuat mereka tidak dapat pekerjaan untuk mendapatkan makanan halal, akibatnya mau tidak mau survive. Mereka harus survive dengan cara apa saja yang bisa dilakukan. Kalau skup kitanya bisa mengambil kebijakan, maka kita ambil kebijakan yang adil, Pak. Persoalannya kebijakan yang selama ini tidak adil. Bagaimana tidak banyak pengangguran, sementara sudah ada pembatasan usia kerja. Sepanjang orang masih mau bekerja, sepanjang itu kewajiban kita untuk kita bimbing dia, apapun itu. Karena dia berhak hidup. Nggak bisa karena dia dianggap tidak kreatif terus dia disingkirkan. Itu prinsip ekonomi, efektif, efisien. Manusia jangan dikapitalize. Ya, mereka punya hak untuk hidup gitu. Kalau barang dikapitalize oke lah. Masalahnya manusia pun dikapitalize.